kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Suriname, Bapak Dede Dwi Hartono. Yang kedua yang saya hormati penyaji pada acara diseminasi guru penggerak Ibu Dwi Masuda, Bapak Ibu Guru yang hari ini disetting sebagai peserta untuk diseminasi. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dengan segala limpahan nikmat, utamanya nikmat iman dan Islam yang membawa kita menuju keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Shalawat dan salam semoga kita limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW melalui beliau risalah agama sampai kepada kita, sehingga kita bisa menjadikan agama sebagai pedoman hidup untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, acara diseminasi sebagai prasyarat guru yang berstatus guru penggerak oleh salah satu guru SMP 3 Suriname, yaitu Bu Dwi Masuda, yang dilaksanakan pada hari ini, hari Sabtu 14 Januari tahun 2023. Ada 3 acara yang kita lalui. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengantar sekaligus sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Yoso. Memasuki acara ini, acara yang ketiga nanti pemateri, satu-satunya pemateri, yaitu Bu Dwi Masuda, agar apa yang kita laksanakan mendapat kemudahan dan manfaat bagi kehidupan, khususnya dunia pendidikan. Marilah acara ini kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Memasuki acara kedua, pengantar sekaligus sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Suriname. Disilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Yang saya hormati moderator, ini bahasanya moderator, bukan moderator. Moderator, Bapak Sonar, Wakil Kepala SMP 3 Suriname. Yang saya hormati Bu Dwi, calon guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2023. Ya, Bapak Ibu guru staf kantor yang berbahagia juga, alhamdulillah pada kiranya pada hari ini kita bersama-sama melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridho dan inayahnya kita bisa bertemu, berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan untuk hari ini sebagai prasyarat itu ya. Iya, sebagai prasyarat guru penggerak ya dari Bu Dwi Masuda bisa lancar dan semuanya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya kira saya tidak akan menyampaikan terkait dengan guru penggerak, karena saya sendiri bukan guru penggerak, tidak begitu paham ya. Yang lebih paham ya Bu Dwi. Ya, saya cuma mendukung saja, mendukung kegiatannya Bu Dwi. Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak Moderator, Bu Dwi, dan teman-teman semuanya.
yang kali ini sudah hadir bersama-sama kita. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Akhiri bimbingan siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian tadi yang disampaikan beberapa hal yang banyak tadi. Kita memasuki acara ini sesuai dengan judul yang saya baca di banner, diseminasi terkait dengan prasyarat sebagai guru penggerak Ultima juga. Judulnya berbagi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 ya Pak Nom. Judulnya budaya positif SMP Negeri 3 Sukolangun. Harapan saya Budwi tidak ngantuk. Kemudian yang kedua pesertanya juga tidak ngantuk juga, tetap semangat. Selanjutnya seluas-luasnya waktu pembahasan. Budwi ada pertanyaan ya? Boleh? Oh boleh, nanti bertanya. Yang nggak boleh tanya agak berat dulu. Selanjutnya mogok pada Budwi, disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan baik waktu maupun support nasihat dan yang lainnya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru yang berkenan hadir pada hari ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan pemahaman dan pengalaman selama saya belajar dalam program pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan, dimulai dari bulan Oktober, November, berarti 3 bulan ya. Jadi akhir Oktober dimulai hingga hari ini. Selanjutnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya turun ya? Boleh. Atau di sini saja? Salam dan bahagia Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Yosowilangun. Semoga selama pemaparan saya nanti tidak ngantuk dan tidak bosan. Ini merupakan tugas di modul 1.4 yang judulnya adalah budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah mengenal tentang budaya positif, dan di sekolah kita juga sudah diterapkan budaya positif. Namun izinkan saya untuk menyampaikan beberapa materi yang saya dapatkan selama dalam pendidikan guru penggerak. Kegiatan ini juga disupport oleh tim literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah kita disebut dengan gelas. Ada 3 gelas. Yang pertama gelas emas, singkatan dari edukasi masyarakat, yang mana ini ditunjukkan untuk wali murid dan juga masyarakat yang mendukung kegiatan kita. Kemudian yang kedua adalah gelas perak, yang sekarang atau saat ini masih tetap berjalan, yaitu gelas gerakan literasi untuk peserta didik yang kita laksanakan setiap hari Jumat. Alhamdulillah sekarang sudah ada tema penanaman karakter melalui kisahnya, begitu. Dan yang terakhir adalah gelas perunggu. Nah, selama ini belum pernah didengungkan apa sih program-programnya dari gelas perunggu. Perunggu yaitu perundingan guru. Nah, sebelumnya saya sudah berkomunikasi dengan tim literasi sekolah. Bagaimana kalau kegiatan saya ini termasuk kegiatan dari gelas perunggu. Dan mungkin nanti bisa dilanjutkan untuk Bapak Ibu yang lain ketika ada praktek baik, misalnya membuat alat peraga atau metode pembelajaran yang bagus, nanti bisa sharing di media ini, di forum gelas perunggu, seperti itu. Jadi terima kasih untuk tim literasi sekolah, Bu. Untuk agenda hari ini Bapak Ibu mohon maaf ya, mungkin agak menyita waktu panjenengan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kesepakatan kelas, yang ketiga eksplorasi konsep, dan yang keempat adalah refleksi. Sebagai pendahuluan saya akan bercerita sedikit tentang apa yang saya alami selama menjalani pendidikan di program ini. Selama dalam pendidikan ada 3 modul yang dibahas. Nah, untuk saat ini hanya modul 1, baru modul 1 selama 3 bulan ini. Modul 1 ada
landasan bagi kurikulum merdeka. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca literasinya di UMM ya. Landasan kurikulum merdeka adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa pendidikan itu harus berorientasi atau berpihak pada murid dan sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Jadi kita punya nilai dan juga peran yang sangat penting untuk mewujudkan pendidikan di negara kita. Kemudian yang ketiga, visi guru penggerak. Di sini saya dilatih untuk membuat visi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalau saya mengamati visi sekolah kita, yaitu meluluskan siswa yang berakhlak mulia, kreatif, dan berdaya saing. Saya rasa ini sudah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana fokus utama dari IKM itu kan nanti ke profil pelajar Pancasila ya, yang di situ ada berakhlak mulia, ada kreatif, dan juga berkebinekaan global atau juga berdaya saing. Selanjutnya yang keempat adalah budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya di sekolah tersebut. Semuanya nanti akan mengerucut pada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, saya kira sudah paham ya, profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada berapa dimensi? Ada 6 dimensi ya, betul. Jadi ada 6 dimensi itu yang memang fokus dari kurikulum merdeka. Baiklah Bapak Ibu, yang pertama kita membuat kesepakatan kelas. Ke sekolah ya. Yang pertama, saya harap Bapak Ibu mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Kira-kira gembira apa enggak ini ya? Gembira ya? Coba saya lihat senyumnya. Kuyanya enggak senyum kayak. Oh, sudah senyum. Baiklah, ngantuk dan juga lapar kayaknya. Yang kedua, berpartisipasi penuh. Jadi saya mohon Bapak Ibu berpartisipasi penuh dan terima kasih kalau misalnya nanti Bapak Ibu berpartisipasi penuh. Yang ketiga, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Dan yang keempat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Mungkin yang kelima ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Monggo. Mungkin kelima, keenam, ketujuh. Mungkin ada yang usul. Kelima, konsumsi tepat waktu. Ada tambahan Bapak Ibu? Waktunya? Iya, waktunya sesuai dengan yang direncanakan. Saya merencanakannya sekitar 60 menit Bapak Ibu. Lama ya? Tidak lebih 60 menit. Tidak lebih dari 60 menit. Nah, gitu. Oke. 5 menit boleh. Lanjut ya? Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan tematik untuk kegiatan hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu setuju atau tidak bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau enggak? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak Setuju semuanya. atau enggak? Tidak semuanya relatif. Kadang-kadang setuju, kadang-kadang tidak, gitu ya. Kadang-kadang hasilnya sesuai, kadang-kadang tidak. Berarti kadang-kadang. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju ya? Apakah ada yang tidak setuju? Setuju. Oh, iya. Kalau harganya mahal meningkatkan motivasi ya Pak. Kalau harganya ecek-ecek, ya boy. Ya, terima kasih. Ada 6 topik dalam modul budaya positif ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan
yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima bagian dari restitusi yaitu 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Oke, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu ada kegiatan ini, jadi mungkin bisa dipraktekkan. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan teman, misalnya 1A, 1B, kemudian surveilah secari kertas. Ini bisa kita bayangkan saja, nggih? Maksudnya menyobek kertasnya itu. Menyobek kertasnya bisa dibayangkan, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan erat. Kemudian teman Anda, temannya Bapak Ibu, mencoba untuk membuka kepalan tangan tersebut dengan berbagai cara. Bisa membujuk, memaksa, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja. Bapak Ibu, yang Anda pegang adalah sesuatu yang penting dan berharga, sementara teman Anda ingin membuka. Bagaimana? Dicoba atau bagaimana? Atau dibayangkan saja? Bayangkan saja. Baiklah, mungkin ada yang berpendapat Bapak Ibu, misalnya apa yang akan terjadi? Apakah jenengan membuka kepalan tangan jenengan? Budaya mungkin? Tidak. Alasannya kenapa, Bu? Sesuatu yang berharga harus dilindungi, meskipun disuap dengan banyak uang ya. Ya. Oh gitu, okay. Jadi, tapi kalau misalnya itu memang sesuatu yang berharga dan Anda harus mempertahankan, itu tetap dipertahankan ya, meskipun dengan bujuk rayu atau yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu yang lain berpendapat? Pak Afif? Iya. Oke. Bagaimana Pak? Kalau saya lebih tidak selalu kita genggam erat, hal yang kita pegang itu bisa kita lepas apabila memang mungkin bisa membantu ataupun menolong orang lain. Mungkin kita memang harus memiliki sesuatu itu, tapi lebih baik kita memberikannya apabila ada orang yang lebih membutuhkan ataupun lebih membutuhkan dari kita. Berarti kondisional ya, melihat situasi dan kondisinya. Baiklah. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah teori yang mungkin akan merubah paradigma kita bahwa guru mengontrol murid, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter, dan bahwa semua muatan positif, efektif, dan bermanfaat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi apa yang Bapak Ibu ambil, sikap yang Bapak Ibu ambil, apakah itu mempertahankan sesuatu itu atau memberikan, itu yang membuat keputusan siapa? Siapa yang membuat keputusan sesuatu itu di tangan, kepala tangannya dibuka atau tidak, itu siapa yang mengambil keputusan? Pak Dedi. Diri sendiri ya? Iya, jadi Bapak Ibu kontrol, semua manusia punya kontrol atas dirinya sendiri. Begitu juga dengan siswa, mereka juga mempunyai kontrol atas dirinya sendiri. Meskipun kita bujuk rayu atau kita apakan, mereka akan mengambil keputusan sesuai dengan dirinya sendiri. Sehingga ada teori bahwa guru mengontrol murid itu adalah ilusi. Waktu itu saya juga bertanya, masa sih ilusi? Jadi semuanya ini ilusi, gitu maksudnya. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenal teori stimulus respon. Biasanya di materi pendidikan itu ada teori stimulus respon. Yang waktu itu saya lupa nama ilmuwannya, cuman saya masih ingat
waktu itu diajari oleh dosen saya bahwa ketika percobaannya kan menggunakan rasahan dan yang diuji cobakan adalah hewan, Nah, ketika hewan ini diberi stimulus seperti ini, responnya seperti itu. Jadi teori stimulus respon itu sudah berubah paradigmanya menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, pandangan kita tidak sama dengan pandangan orang lain. Kita harus memahami itu. Kemudian yang kedua, di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau teori kontrol, kita diingatkan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika ada anak membolos, pasti ada tujuannya. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol itu hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, itu di stimulus respon. Nah, kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak ada pemaksaan. Kemudian yang terakhir, untuk stimulus respon itu merupakan model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol, model berpikirnya adalah sama-sama menang. Bapak Ibu, ini adalah video yang berasal dari Kemendikbud. Monggo silakan Ibu di sana. Ya, demikian tadi Bapak Ibu. Saya awalnya masih berpegangan kuat pada quotes Jawa. Dulu saya pernah diajari guru saya bahwa orang bisa itu karena 3 hal. Yang pertama, iso karena kuasa, ya Pak. Bisa karena bisa gitu ya. Karena memang bisa atau sudah diberi kelebihan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Kemudian yang kedua, iso karena kulino. Biasa karena biasa. Kemudian yang ketiga, iso karena kepeksa. Ini yang biasanya saya terapkan di diri saya. Saya harus dipaksa supaya saya bisa. Begitu. Jadi termasuk juga mengikuti kegiatan ini, saya harus dipaksa supaya saya bisa. Tapi ternyata pemaksaan itu tidak baik, ya. Pemaksaan itu tidak baik karena kalau tidak dipaksa ya tidak akan jalan begitu. Saya belum bisa merubah diri saya menjadi pribadi yang lebih disiplin. Kalau menurut William Besser yang mengungkapkan teori kontrol atau teori pilihan yang menjadi dasar dari disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi istilahnya bisa mengontrol diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan disiplin. Kemudian dalam disiplin positif ini dipengaruhi oleh teori motivasi bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi itu ada 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang sesuai dengan disiplin positif adalah yang nomor 3, yang untuk menghargai diri sendiri. Lanjut, Bu. Jadi apakah makna dari disiplin? Kalau biasanya kita menganggap disiplin itu peraturan, peraturan atau tata tertib. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwa disiplin itu aslinya berasal dari bahasa Latin disipline, artinya belajar. Belajar untuk menggali potensi menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai atau yang kita hargai. Kecenderungan umum yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan,
dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Biasanya disiplin dihubungkan dengan peraturan-peraturan dan hukuman. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam pendidikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Misalnya seperti mungkin nilai-nilai apa yang Bapak Ibu pahami? Nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu pahami yang mungkin selama ini sudah kita tanamkan pada anak-anak kita di sekolah ini? Kejujuran, ya, selanjutnya tanggung jawab, ya, berikutnya kenapa? Kurang? Malas. Malas itu nilai-nilai kebajikan apa bukan? Bukan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu positif ya, Bu Roro, yang positif. Percaya diri. Percaya diri, ya, biasanya kan minta anak untuk presentasi supaya percaya diri. Kemudian bergotong royong, biasanya kerja bakti ya, bergotong royong dan peduli lingkungan. Itu semuanya ya kreatif. Kreatif. Berdaya saing juga ya. Berbagi. Kompetitif atau berdaya saing, mudah-mudahan berdaya saingnya yang positif juga. Kolaboratif, ya, betul. Iya, kolaboratif atau kerjasama. Iya, Pak Tan? Berbagi. Berbagi, ya betul. Berbagi juga merupakan nilai-nilai positif. Infak itu Pak, anak-anak itu. Iya. Iya, berarti mengajarkan untuk berbagi, ya. Berbagi dan peduli. Bapak Ibu, untuk penerapan disiplin yang dilakukan selama ini di sekolah kita bagaimana? Apakah kita sudah menerapkan strategi praktek untuk disiplin tersebut? Apakah kita sungguh-sungguh menjalankan disiplin atau kita melakukan sebuah hukuman? Jadi apakah selama ini kita melakukan atau melatihkan disiplin positif atau kita melakukan sebuah hukuman? Dua-duanya ya, dua-duanya. Kita melatihkan disiplin tapi juga masih menerapkan hukuman. Bapak Ibu lanjut ke yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Tadi sudah saya sampaikan ada 3 teori motivasi, dasar motivasi manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, misalnya nggak enak konconya gitu ya. Itu adalah teori yang pertama. Teori yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalnya dipuji atau disenangi teman atau yang lainnya. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi yang nomor 1 dan 2 itu termasuk motivasi eksternal yang dipengaruhi oleh orang-orang atau lingkungan di luar diri kita. Sedangkan yang ketiga itu adalah motivasi intrinsik atau internal yang datangnya dari diri kita sendiri atau kesadaran dari dalam diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menjadikan manusia Indonesia yang merdeka. Nah, merdeka itu yang seperti apa? Yang merdeka itu bukan yang bebas melakukan segala hal, tidak ada aturan, bukan yang seperti itu. Tapi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya bisa mengontrol diri sendiri. Jadi siswa yang merdeka bukan berarti bisa semaunya, tapi mereka bisa mengontrol diri sendiri, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan bisa menghargai orang lain. Kembali lagi ke teori tentang hukuman. Bapak Ibu, di materi ini menurut teorinya bahwa memberi penghargaan itu sama saja dengan menghukum. Selama ini kita kenal teori apa Bu ini? Hukuman dan penghargaan, reward dan punishment, ya, reward dan punishment. Tapi ternyata
di sini ada materi bahwa kalau memberi penghargaan kita sama saja dengan menghukum. Jadi menghukum sama saja dengan memberi penghargaan, dan memberi penghargaan itu sebenarnya sama saja dengan menghukum. Yang pertama, penghargaan itu menghukum. Menghukum maksudnya ketika kita memberi penghargaan kepada seorang siswa, bisa jadi siswa itu merasa senang, tapi juga bisa jadi menjadi beban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman lain yang tidak mendapatkan penghargaan, itu bisa jadi menjadi minder atau mungkin malah benci atau tidak suka gitu. Kemudian yang berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi penelitian beliau itu ternyata setelah orang-orang diberi penghargaan, mereka menjadi tidak tepat, apa istilahnya ya? Iya, terlena gitu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jadi ternyata meskipun ada penghargaan, meskipun misalnya di sekolah ini ada penghargaan guru yang paling rajin gitu ya, diberi reward ini begitu, ternyata ya tetap aja yang lainnya juga tetap tidak rajin misalnya begitu, tidak pengaruh, tidak efektif gitu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah ini karena ada yang diberi penghargaan, kemudian ada yang tidak, nanti bisa merusak hubungan begitu. Sehingga muncul teori dihukum oleh penghargaan. Saya awalnya protes, bisa sih memberi penghargaan itu menghukum begitu. Kemudian selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan juga mengurangi motivasi intrinsik. Jadi gitu ya, menurunkan kualitas seperti yang Pak Herman tadi katakan, ketika mendapat penghargaan maka terlena, santai-santai, oh saya sudah pinter gitu, tidak usah belajar gitu. Kemudian mematikan kreativitas, karena dia ingin mendapatkan penghargaan, akhirnya fokus pada tujuan mendapatkan penghargaan, bukan fokus untuk mengembangkan kreativitas. Kemudian mengurangi motivasi intrinsik. Kalau terbiasa dengan penghargaan, kemudian tidak ada penghargaan, ini malah malas. Jadi mengurangi motivasi intrinsik. Sebenarnya boleh ya Bapak Ibu memberi penghargaan, tapi di sini kalimatnya diganti dengan apresiasi. Sajane padha ae, cuma di sini ada panduannya untuk mengapresiasi atau memberi pengakuan terutama kepada siswa. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi tidak hanya 1-2 siswa saja. Kemudian yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang keempat, fokus pada proses. Jadi sebenarnya boleh memberi penghargaan, tapi di sini disebut dengan apresiasi. Penghargaan tidak harus berupa barang ataupun apa, tapi bisa diucapkan secara verbal, misalnya, Mas saya kok ganteng, seperti itu ya. Atau misalnya bajunya rapi. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya kemarin saya melihat rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Seperti itu. Saya jadi teringat waktu yang katanya mengelus-ngelus muridnya ya. Yang menoleh, pandang gitu ya. Itu juga termasuk apresiasi kayaknya gitu. Jadi memberi apresiasi atau pengakuan atas kebajikan sesuai dengan tindakan atau sikap yang ditunjukkan oleh murid. Bapak Ibu, ini ada beberapa tindakan, misalnya ini bedanya hukuman dengan konsekuensi gitu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau kan konsekuensi? Konsekuensi? Atau hukuman? Konsekuensi. Masih ada nggak yang memberi tugas seperti ini, mencatat 100 kali
gitu? Hukuman. Masih ada ya? Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. 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 Jadi menurut 2 soal ini menurut Bapak Ibu apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukumannya dengan tata tertib, konsekuensi hukumannya dengan sistem. Hukuman hubungannya dengan tata tertib, konsekuensi hubungannya dengan sistem. Yang lain mungkin pendapatnya berbeda dengan Pak Iman? Ya, bukan. Konsekuensi mungkin terkait dengan kesepakatan. Kalau hukuman tidak. Hukuman dari kita. Dari Kalau hukuman dari gurunya, sekarang gurunya wis pokoknya diberi hukuman. Kalau konsekuensi sesuai kesepakatan. mungkin. Ini itu juga contekannya. Oleh apa, Mbak? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mencatat 100 kali sesuai dengan pendapat Bapak Ibu tadi adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir itu adalah hukuman. Yang termasuk konsekuensi adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut Bapak Ibu, jadi sekarang hukuman dan konsekuensi itu bedanya apa? Selain yang sudah disampaikan Pak Herman tadi dan Bu Okta, bertanggung jawab dengan apa yang telah dibuat. Jadi sesuai dengan tindakan gitu ya. Misalnya kalau konsekuensi itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari itu masih nyambung nggak dengan PJOK? Nyambung. Jadi kalau misalnya di pelajaran IPA ada murid terlambat saya suruh lari, berarti tidak nyambung ya. Berarti itu hukuman, bukan konsekuensi. Jadi benar apa yang dikatakan Bapak Ibu bahwa hukuman itu datangnya dari guru sendiri, sakarpe gurune wes gitu. Tidak ada apa? Iya, tidak ada aturan sebelumnya, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Dan yang kedua, hukuman itu tidak nyambung dengan apa yang telah dilakukan oleh siswa. Kalau konsekuensi sudah dibicarakan sebelumnya dan pasti ada korelasinya, begitu. Itu jadi kesimpulannya hukuman dan konsekuensi seperti itu. Dan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi karena sudah disepakati. Itu vaksin, Pak. Nah, sekarang restitusi Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah pernah dengar kata restitusi? Barusan dengar. Kalau saya pernah dengar itu yang berkaitan dengan pajak itu apa Pak? Restitusi juga kan ya? Retribusi. Oh, retribusi, ya. Hampir mirip dengan restitusi. Saya awal-awal mendengar itu saya kira itu yang berkaitan dengan pajak restitusi. Itu membangun kembali sebuah bangunan yang rusak itu namanya Ya apa Pak? Membangun kembali bangunan yang sudah rusak besar itu baru namanya restitusi. Oh, gitu ya. Berkaitan dengan bangunan, Ya. restitusi itu membangun kembali bangunan yang Renovasi. ya. Silakan dibaca Bapak Ibu. Saya rasa ada masih nyambung ya. Pak Afif daripada saya yang berkaitan dengan pajak. Pak Afif rapat. Iya, masih nyambung dengan Pak Afif. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Iya betul ya. Iya betul. Jadi ibaratnya sebuah bangunan yang rusak kemudian diperbaiki, nah itulah restitusi. Betul berarti Pak Afif ya. Iya. Jadi tujuannya adalah supaya anak-anak bisa memiliki karakter yang lebih kuat dan kemudian bisa mencari solusi atas masalah mereka.
Jadi mereka apa intinya ya? Mereka mengerti kesalahannya, kemudian bisa memperbaiki dan bisa menghargai orang lain. Ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, ini nanti menciptakan identitas yang gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu masih menciptakan identitas yang sukses. Kalau konsekuensi memang sesuatu harus terjadi dan ini bersikap sifatnya netral ya. Jadi memang ada aturan dan yang disepakati. Nah kalau restitusi ini bersifat positif, tujuannya adalah tujuan jangka panjangnya adalah anak-anak bisa menyelesaikan masalah mereka dan bisa belajar dari kesalahan. Bapak Ibu, ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, jadi bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi melihat ke dalam diri siswa itu sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kalau ada siswa yang melanggar peraturan misalnya, kita bisa mencari tahu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi apa. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi fokus pada solusi. Selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau ada siswa yang melakukan kesalahan tidak dihukum tapi istilahnya diproses dalam restitusi sehingga ketika kembali ke kelompoknya mereka tidak dibully atau tidak diasingkan. Lanjut Bapak Ibu, capek ya? Yang ketiga, keyakinan kelas. Biasanya kita kan menyebutkan peraturan kelas ya. Di sini disebutkan dengan keyakinan kelas. Jadi kalimatnya diganti dengan keyakinan. Mengapa harus keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Jadi ibaratnya seperti kenapa Bapak Ibu memakai helm ketika mengendarai sepeda motor? Kemudian kenapa ada peraturan 3M, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak? Kemudian kenapa kita ada peraturan harus datang tepat waktu ke sekolah? Kenapa kok ada peraturan seperti itu? Sistem, karena sistem ya. Yang lainnya mungkin agar tujuan tercapai. Ya baiklah, lanjut Bu. Untuk keyakinan kelas, awal mula memang berupa peraturan kelas atau biasanya kita sebut dengan kesepakatan kelas. Jadi diawali dengan peraturan-peraturan atau kesepakatan-kesepakatan yang dibuat, kemudian dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena kalimat yang digunakan adalah supaya kita bisa meyakini. Jadi tidak hanya sebuah peraturan saja, tapi juga harus diyakini oleh si pembuat peraturan tadi. Kalau di dalam kelas, ya diyakini oleh siswa dan juga gurunya. Nah, keyakinan kelas ini merupakan dasar bagi terbentuknya budaya positif yang ada di sekolah. Karena melalui keyakinan kelas nanti akan terbentuk lingkungan yang positif. Ketika kita melakukan restitusi, kita sudah mempunyai dasar yaitu keyakinan kelas. Jadi lingkungan yang positif nanti akan membentuk budaya yang positif. Ini contoh dari keyakinan kelas dan juga kesepakatan kelas. Sama-sama judulnya kesepakatan kelas, tapi coba Bapak Ibu perhatikan kalimatnya. Untuk yang sebelah sana, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Untuk yang sebelah sini, kami guru dan murid yang saling menyayangi.
kami murid yang semangat belajar, dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Apakah Bapak Ibu bisa membedakan mana peraturan kelas dan mana keyakinan kelas? Kira-kira yang mana yang keyakinan kelas? Yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri. Ya, itu. Yang kanan adalah peraturan atau kesepakatan kelas. Bisa membedakan ya Bapak Ibu? Memang kalau menurut bahasanya berdasarkan kalimatnya itu memang kalau keyakinan kelas agak bersifat universal ya. Jadi bersifat umum. Ini kegiatan untuk mendalami keyakinan kelas nanti akan disampaikan melalui video saja Bu, biar lebih. Ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Lanjut. Nah, video ini mungkin kalau disampaikan oleh Mbak yang cantik ini akan lebih jelas. Sangat panjang ya videonya, kalau tidak salah 17 menit. Bapak Ibu, jadi pembentukan keyakinan kelas itu sangat diperlukan, sangat penting karena nanti akan merujuk pada kegiatan restitusi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya untuk kelas SMP. Kan kita guru mapel ya, bukan guru kelas. Misalkan kita mau membuat keyakinan kelas, apakah per mapel atau per kelas berdasar dengan wali kelasnya. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Dengan wali kelasnya. Gitu. Sementara ini yang saya lakukan kemarin adalah membentuk keyakinan kelas untuk guru mapel. Jadi karena saya memang harus mempraktekkan ini, jadi saya bentuk keyakinan kelas untuk mapel saya. Memang untuk kelas 7 itu masih perlu bimbingan dan juga arahan untuk membentuk keyakinan kelas. Untuk merumuskan kalimat juga masih perlu bimbingan juga, sehingga kemarin saya sangat terbantu ketika ternyata saya ditugaskan di kelas 9. Jadi ternyata ada hikmahnya gitu. Di kelas 9 saya mencoba membuat keyakinan kelas, ternyata berjalan lebih mudah daripada di kelas 7. Karena mungkin sekolahnya sudah lebih dewasa untuk kelas 9-nya. Jadi untuk keyakinan kelas yang terbentuk itu berbeda-beda sesuai dengan usulan dari masing-masing siswa di kelas. Lanjut, Bu. Kemudian saya membuat seperti semacam kesimpulan untuk kesepakatan kelasnya. Tapi setelah saya pahami ternyata bentuk kalimat yang saya buat juga belum menunjukkan keyakinan kelas gitu. Masih seperti peraturan kelas. Jadi saya menyingkat, membuat singkatan semangat. Semangat itu singkatan dari senyum, sapa, salam, sopan dan santun, kemudian mandiri, giat dan toleransi. Dimana untuk senyum, sapa, salam, sopan dan santun itu siswa diharapkan berakhlak mulia dengan membiasakan 5S, kemudian mandiri, belajar dan berdoa tanpa menunggu perintah guru. Kemudian giat itu melakukan kegiatan belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun, dan toleransi yaitu menghargai orang lain dan mau bekerja sama dengan orang lain. Ini untuk kelas 7. Karena kadang-kadang di kelas 7 itu ketika pembentukan kelompok ada yang tidak mau berkelompok dengan ini, tidak mau berkelompok dengan itu, sehingga muncul kesepakatan atau keyakinan mau bekerja sama dengan siapapun. Masih ada materi 4, 5, dan 6 gitu. Saya rasa perlu saya singkat ini. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Materi ini ketika saya mempelajarinya, saya merasa seperti saya ini guru BK. Tapi itu penting memang ya untuk memahami psikologis anak. Lanjut saja Bu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup,
atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Jadi ketika ada siswa yang berperilaku di luar hal-hal yang positif atau dikatakan negatif, berarti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nonton gitu. Ada kebutuhan dasar dari 5 itu. Sehingga kita perlu memahami murid-murid kita apa sih yang kebutuhan dasar apa sih yang tidak dimiliki atau dipenuhi dari murid kita. Kemudian materi yang berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. Meskipun tadi di teori kontrol bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi di sini ada posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi posisi kita sebagai guru itu ada di mana? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer ketika terjadi permasalahan pada siswa? Jadi misalnya ada siswa yang melanggar peraturan, apakah kita berperan sebagai penghukum dengan cara menghukum siswa? Apakah kita berperan sebagai pemantau yang selalu melihat sesuatu sesuai dengan aturan? Ataukah sebagai manajer yang membimbing siswa untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki diri? Ini adalah contoh-contoh pernyataan. Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah contoh guru yang posisi kontrolnya sebagai orang pembuat rasa bersalah. Jadi ketika ada siswa yang melanggar peraturan, misalnya guru mengungkapkan saya kecewa sekali dengan kamu, itu berarti posisi kontrol guru tersebut sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi penghukum, guru akan mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi misalnya kamu itu salah terus, nggak tahu benar nggak mau benerin. Itu posisi penghukum. Kemudian posisi sebagai teman, misalnya ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Misalnya kamu nggak kasihan tak dengan bapak dan ibu guru. Nanti kalau saya begini saya cuma di kepala sekolah loh. Misalnya seperti itu. Kemudian sebagai pemantau misalnya pemantau ini selalu berpatokan pada aturan ya. Jadi misalnya ada aturan mendapatkan stiker atau bintang, berarti apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, seperti itu. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Posisi manajer ini yang paling bagus untuk menerapkan restitusi ketika terjadi masalah pada siswa, yaitu dengan kalimat bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Yang keenam, ini yang paling penting ya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi ketika ada permasalahan di kelas ataupun di sekolah, ini ada sistem yang dinamakan restitusi. Ada segitiga restitusi, yaitu 3 tahap dalam restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, maka kita perlu menstabilkan identitas dulu. Caranya dengan menyatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Jadi kita menstabilkan dulu identitas siswa supaya tidak marah atau tidak down atau yang lainnya. Jadi supaya stabil dulu. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Jadi memvalidasi tindakan siswa juga, memvalidasi kesalahan siswa dengan cara misalnya kamu pasti punya alasan kenapa melakukan kesalahan itu, seperti itu. Atau misalnya ketika membuat kesalahan pasti ada cara yang lebih baik. Apa sih yang kamu butuhkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah memvalidasi tindakan kesalahan siswa, kita ingatkan pada keyakinan kelas yang sudah dibuat.
nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi untuk melakukan segitiga restitusi terhadap permasalahan siswa, kita perlu membuat keyakinan kelas dulu memang ya. Jadi kalau tidak ada keyakinan kelas, pasti tidak akan berjalan restitusinya. Ini adalah contoh untuk menstabilkan identitas. Lanjut, Bu. Ini adalah validasi kebutuhan, jadi membantu murid untuk mengenali dirinya sendiri, mengenali alasan dia melakukan sebuah tindakan, dan berusaha untuk mengajak siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan, jadi mengingatkan siswa pada nilai-nilai atau keyakinan yang sudah dibuat bersama. Lanjut aja. Bapak Ibu, jadi ini ada kalimat-kalimat yang bisa kita lakukan ketika kita gagal melakukan restitusi atau mandek ketika melakukan restitusi. Kadang-kadang anak ketika ditanya kenapa sih kamu melakukan hal ini, dia tidak menjawab, menengahi gitu ya, diam saja ketika ditanyakan. Atau kemudian melakukan memberi jawaban yang tidak benar atau tidak sesuai. Kemarin saya mencoba mengaplikasikan restitusi pada 2 siswa. Yang pertama pada Azizul Alim ya, kelas 8A, kemudian yang kedua pada Muhammad Nurfidi kelas 7C. Jadi kalau Azizul Alim ini masalahnya adalah untuk kehadiran dia selalu hadir di kelas, tapi tugas-tugas jarang dikerjakan dan di kelas tidak bersemangat. Kemudian kalau Muhammad Nurfidin sebenarnya dia adalah anak yang periang dan disukai banyak temannya, tapi dia waktu itu bertengkar dengan salah seorang teman sampai tonjok-tonjokan. Nah, Bapak Ibu, sebagai refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, saya akan menjadi amung seperti apa? Apakah setelah mengikuti modul ini akan menjadi amung yang berbeda dengan yang sebelumnya? Yang keempat, ketika Bapak Ibu punya sekolah impian, bagaimana Bapak Ibu menciptakan sebuah lingkungan yang positif di sekolah Bapak Ibu? Apa strategi yang Anda pilih? Kemudian bagaimana menerapkan disiplin positif dan apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Kayaknya semuanya sudah cukup lelah ya. Silakan Bu ya. Di play. Monggo Bapak Ibu silakan disaksikan dan aktif. Ketika hewan-hewan menjadi manusia atau bertingkah seperti manusia. Anakku seneng begini. Aku sudah lengkap tuh.
Itu tadi Bapak Ibu, mungkin apa yang bisa kita ambil dari film tadi Bapak Ibu? Berusaha. Jadi Bapak Ibu, saya yakin semuanya di sini kita ingin di sekolah kita diterapkan budaya yang positif. Kita ingin anak-anak kita mempunyai nilai-nilai dan karakter yang baik, kemudian menjadi anak-anak yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ketika kita punya impian, apapun tantangannya, harus tetap semangat untuk mewujudkannya. Seperti yang tadi ditampilkan, meskipun banyak sekali kendala, tetap berusaha untuk mewujudkan impiannya. Seperti itu. Kunci keberhasilan kita dalam melakukan budaya positif di sekolah kita adalah yang pertama, teladan yang konsisten. Guru adalah istilahnya aktor utama dalam membentuk budaya positif di sekolah, dan kita diupayakan menjadi teladan yang konsisten. Yang kedua adalah sistem yang konsisten. Jadi di sekolah kita harus membuat sistem untuk mengupayakan terbentuknya budaya yang positif, dan sistem itu juga harus konsisten. Jadi dua ini adalah kunci keberhasilan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah kita sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi meskipun bagaimanapun, walaupun siswa kita seperti itu, kalau misalkan ada yang menyatakan memang inputnya seperti itu ya, kita harus tetap berusaha berpikiran positif dan berusaha untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita, sehingga anak-anak kita lulus menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, berakhlak baik, kreatif, dan juga berdaya saing. Demikian Bapak Ibu pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan? Tidak ada ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.